nelayan yang datang menangkap ikan di Labuan Bajo cukup banyak dari berbagai penjuru di Indonesia. Memang sebenarnya situasi mengganggu nelayan lokal, nelayan asli, karena itu akan mengurangi jumlah penghasilan mereka peroleh. Tapi ini banyak yang dari luar. Jadi inilah salah satu mungkin penghasilan itu agak menurun sehingga banyaknya orang masuk dari luar. Yang basah jangan taruh sini. Tapi pasti ada banyak konflik karena ya dampaknya terhadap mata pencarian langsung juga dari Taman Nasional. Fungsi Taman Nasional Komodo khususnya bagi masyarakat adalah pertama sebagai tempat perlindungan ya, bagi kehidupan liar baik itu satwa maupun flora, kemudian juga penyangga kehidupan bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang memanfaatkan Taman Nasional untuk kepentingannya, yaitu kepentingan nelayan ikan dan sebagainya. Kedua adalah bahwa Taman Nasional ini merupakan sumbangan terbesar sebagai jasa lingkungan, terutama dari perairannya itu bisa dikembangkan mempunyai potensi untuk ekowisata, khususnya wisata bahari. Pengembangan selanjutnya Taman Nasional ini juga ditetapkan sebagai World Heritage Site, yaitu warisan dunia. Ini karena mempunyai ciri khas, menjadi ciri khas alamnya, kemudian potensinya yang baik darat maupun laut. Terutama daratnya itu adalah mempunyai satwa komodo yang tidak ada duanya di dunia. Yang kedua bahwa potensi daripada lautnya, perairannya itu mempunyai kurang lebih 1.000 jenis ikan, spesies ikan yang termasuk dalam mega biodiversity. Sini telah sangat tinggi. Kemudian juga keunikan terumbu karang yang ada di dalamnya yang sampai saat ini masih relatif utuh. Karena itu katanya merusakkan terumbu karang dan menghancurkan karang dan ikan bisa mati. Menyangkut potas, Pak. Kalau memang itu terus yang dilakukan, Pak, maka terumbu karang akan mati semua. Alat tangga itu membongkar karang namanya. Tapi kalau hanya cari saja pano-pano dengan jalan di atas karang, saya rasa itu bukan merusak. Pengalaman saya di waktu saya ngebom, saya itu harus bergaul dengan semua aparat keamanan. Jadi begitu kita dapat hasil, kita bagikan hasilnya. Seperti bubu, banyak maaf ya. Bubu memang bukan merusak.
Karena dia itu bukan membutuhkan karang-karang yang hidup, tapi dia membutuhkan batu-batu yang mati. Misalnya sebagai hoka. Nah, jadi hoka ini bukan barang sebenarnya yang ada diundang-undangkan untuk dilarang, tetapi dia itu hanya untuk pernapasan. Karena kita sebagai membantu nelayan penyelam ini, hoka ini termasuk dari saya pengusaha memberikan. Waktu saya belum tahu bahwa ini potas dilarang apa enggak, saya bukan tahu. Khususnya bagaimana dengan kita mengurangi penggunaan alat tangkap yang merusak. Yang menurut masyarakat itu tidak merusak. Sehingga dengan ada satu peraturan daerah Kabupaten Manggarai yang terbaru nomor 11 tahun 2001, yaitu adanya peraturan daerah tentang pemakaian alat tangkap oleh masyarakat. Untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo, itu kita pada tahun terakhir ini mempunyai strategi konservasi. Ya. Nah, strategi yang pada tahunan ini yang sekarang dilakukan adalah pertama adalah law enforcement, yaitu perlindungan dan pengamanan. Jadi ada bot di sana, Paul sama Pak Yasri, Tony cek bot dari Yusuf. Itu mungkin ini teman untuk Thomas. Kalau kami ini baru kita juga ikut sama dia. Sama siapa? Thomas. Sering juga terjadi bahwa masyarakat nelayan itu yang belum sadar betul. Mereka melakukan perlawanan begitu. Jadi kita perlu yang namanya senjata itu. Perlawanan. Ya istilahnya kan kita waspada begitu. Perlawanannya kadang seperti apa, Pak? Ya pernah terjadi melempar bom ke arah petugas itu, pembomnya itu sendiri. Tapi apakah kita tulus? Apakah kita mau? Apakah mau membartakan sesuatu dengan sungguh dan benar kepada siapa saja? Itu menurut Matius. Jangan sampai saya dipertaruhkan antara aparat eksekutif pemerintahan dengan legislatif. Kalau saudara curi, saya yang malu. Saya yang menetapkan peraturan daerah. Bapak-bapak, mohon laksanakan ini peraturan daerah. Mereka menjalankan itu. Berapa banyak? 10 biji. Ya. Udah dipasang berapa biji sini? Baru 5 biji yang pasang dengan 6 biji dengan ini. Oh, 6 biji. Ditindih-tindihin gitu. Ya. Haji tahu kalau bubu ini dilarang di sini sekarang? Ya tahu, tapi bubu kecil ini Bapak, bubu yang di apa ini di dapat pasang di bawah ini. Ya. Barangkali itu dari TNK sama pemerintah itu turun tangan langsung kepada masyarakat, istilahnya menyampaikan secara transparan, jangan istilahnya macam sekarang ini belum pernah ditransparankan itu semua zona-zona yang ditetapkan yang misalnya tidak boleh dan ini boleh, lalu kemudian kamu orang melakukan kegiatan menyelam mungkin bisa di sini, kalau di sini tidak boleh. Sebenarnya ini belum. Setiap nelayan yang beroperasi di kawasan itu sudah mulai terlarang. Ya, ini otonomi daerah. Tapi otonomi daerah sekarang hanya merupakan informasi saja, belum kami sebagai pemerintah desa mendapat menerima bahwa dari otonomi daerah. Terakhir kita bersama dengan aparat Pemda, dalam ini Dinas Perikanan dan Kelautan, itu telah mengeluarkan Perda nomor 11 tahun 2001 pada 14 Juni 2001 tersebut untuk melindungi kawasan Taman Nasional Komodo ini dari praktek-praktek destruktif perusakan.
Secara ideal untuk mengelola sumber daya alam bisa merupakan salah satu mekanisme yang sangat kuat di lapangan kalau upamanya masyarakat sendiri yang sebetulnya tinggal di pulau dan sekitar pulau itu ada sumber daya alam yang sangat penting untuk dilestarikan. Yang paling bagus kalau memang masyarakat sendiri bisa menjaga sumber daya alam itu, apapun di wilayah konservasi atau di luar, karena mereka tetap tinggal di sana dan setiap hari bisa memonitor tekanan terhadap atau ancaman terhadap sumber daya alam itu. Menurut saya itu pengelolaan berbasis masyarakat dan intinya masyarakat sendiri bisa kelola sumber daya alam mereka. Saya pikir ya pengalaman kami di Komodo memang ada sejarah juga. Menurut saya masyarakat baru bisa paham dan bisa semangat dengan konsep itu kalau memang merasa ini mereka milik sumber daya alam itu. Konsep dari Taman Nasional itu introduksinya sangat negatif bagi masyarakat di sana. Nah, untuk merubah pola pikiran untuk itu perlu banyak waktu karena mereka sama sekali tidak ada perasaan untuk ini, untuk membantu pemerintah melindungi Taman Nasional itu. Bisa sosialisasikan masalah penyuluhan ini tentang di sini boleh berlabuh, sini tidak boleh. Kami minta dengan hormat itu, Pak. Kalau Pak sudah pikir mereka ada masalah tetap mereka langgar, itu Bapak tindak mereka. Yang penting Bapak sudah sosialisasikan kepada mereka. Tapi kalau sebelum, wah ini kan juga aneh Pak, mereka belum tahu kan. Mungkin oknum ya saya lihat ya. Ini oknum persoalannya, oknum dari petugas patroli yang melakukan kesalahan atau memberikan informasi yang tidak jelas kepada Bapak-bapak. Zona-zona apa yang diperbolehkan atau zona-zona apa yang Bapak silakan ambil gitu. Cara mensosialisasikan kita dengan masyarakat yaitu dengan kampanye konservasi yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kader konservasi bersama dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi program-program Taman Nasional. Menurut kami proses pertemuan seperti itu dengan masyarakat sudah dijalankan. Hanya sejauh mana pemahaman kesadaran masyarakat, itu yang menjadi satu pertanyaan. Cuma kendalanya Pak, bagi kami nelayan atau mencari ikan, hanya itu Pak, Ibu. Kalau umpamanya di tempat itu kami mancing, lalu datang petugas, dia suruh tanya dulu pas motor atau pas bagang umpamanya itu Pak dari desa. Kalau tidak ada itu, dia suruh pulang. Kalau Bapak punya hak dan kewajiban, Bapak bisa nuntut hak Bapak dalam memancing atau berbagan. Tapi Bapak harus memenuhi kewajiban Bapak seperti Bapak yang diserahkan kepada Dinas Perikanan Pak Toto. Kegiatan-kegiatan ini sering kita laksanakan lewat kegiatan bersih pantai, kemudian Jumat bersih. Ini Jumat bersihnya diberikan kegiatan setiap hari Jumat gitu. Dan sedangkan kegiatan bersih pantai ini setiap 17 Agustus sering kami laksanakan. Untuk saat ini kesadaran masyarakat ini sudah mulai meningkat karena dia paham bahwa kebersihan itu bahagian daripada tanggung jawab mereka.
Ini sering diadakan ini Pak? Sering sekali Pak. Nah, terus kira-kira Bapak sering mengikuti acara? Oh sering sekali jelas. Acaranya apa aja ini? Ya di samping membersihkan pantai, kemudian juga membersihkan lingkungan-lingkungan sepanjang jalan. Namun Labuan Bajo ini merupakan daerah pariwisata. Mau menyatakan. Pertama saya datang untuk Indonesia karena Indonesia sebagai saya paling indah dengan lingkungan laut dan darat. Saya datang di sini terus lihat tumben luar biasa, sangat senang. Sebagai saya memang di sini laut kayak kelas dunia menyelam. Harapan saya memang terhadap masyarakat, saya harap dia hidup dengan lingkungan. Kalau dia menjaga lingkungan di sini, pasti banyak tamu datang, banyak turis mau lihat di sini. Dari itu dia bisa hidup, cari makan. Ya. Saya paling sayang sama Indonesia, dan saya tidak mau lihat Indonesia rusak. Ini bintang laut yang memang namanya bahasa Inggris Crown of Thorns. Dia sangat bahaya untuk karang. Dia makan karang terus. Karang habis ya kalau kita nak atasi masalah ini. Kami sebetulnya punya 4 modul yang besar untuk mencapai tujuan konservasi di Taman Nasional Komodo. Yang pertama keamanan, kedua penyuluhan, ketiga monitoring ekosistem di sana, keempat mata pencaharian alternatif. Kalau saya bisa evaluasi 5-6 tahun ini, saya pikir program keamanan sudah maju sekali. Kendalanya yang paling besar itu sebetulnya sarana prasarana dan dana. Yang kedua, penyuluhan. Kami sudah lakukan banyak kegiatan di masyarakat di dalam Taman Nasional maupun juga di luar. Juga banyak bahan penyuluhan dibuat, termasuk poster, ada brosur, ada bahan penyuluhan khusus untuk sekolah dasar. Tapi memang kapasitas kami juga masih kurang sekali. Berarti itu juga salah satu kendala itu kemampuan atau kapasitas kami untuk menjelaskan fungsi Taman Nasional kepada semua masyarakat setempat. Yang program monitoring itu saya ini sudah sangat puas dengan program itu. Itu kelihatannya yang paling bagus monitoring. Itu cukup banyak informasi dan data sudah dikumpul oleh tim kami di sana dengan Taman Nasional, dan juga terlibat beberapa program pelatihan untuk karyawan dari Taman Nasional dan juga untuk anggota dari masyarakat setempat. Dan keempat, mata pencaharian alternatif itu salah satu program yang cukup sulit karena kami masih dalam tahap percobaan di bidang rumput laut, budidaya ikan sama rumpun, dan itu perlu cukup banyak waktu dan cukup banyak investasi. Ya, sudah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Saya menyesal sewaktu penangkapan si Anida karena ibu dan bapak saya dibawa ke kantor polisi. Saya berharap alam komodo harus dilestarikan kembali.
mati, ikan tidak ada.